Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwah at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Wa fi hadhihi al-fursah naltaqi marratan ukhra fi liqa'ina fi dars mustalahil hadis wa nahnu al-an fi al-liqa'i as-sabi'. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran mustalah al-hadis sampai ke pertemuan yang ketujuh masih dalam pembahasan hadis al-musalsal. Pada pertemuan yang pertama kemarin tentang hadis musalsal kita sudah sebutkan beberapa definisi dari hadis musalsal, dari ta'rifnya. Definisinya sudah kita jelaskan, kemudian pembagiannya juga sudah kita jelaskan. Dan kita sudah sampai ke pembagian yang pertama kemarin, al-musalsal bi ahwalir ruwat, yang terbagi menjadi tiga. Ada yang qauliyah, aqwal, al-aqwal summa af'al. Kemudian yang ketiga adalah aqwal wa af'al ma'an. Kita sudah menyebutkan contohnya. Kemarin ini contoh yang al-aqwal, kemudian ini contoh yang al-af'al, kemudian sudah kita sebutkan juga contoh yang al-ahwal al-qauliyah wal fi'liyah ma'an. Ini yang bagian yang pertama. Jadi kita sudah menjelaskan bagian yang pertama ini. Jadi anwaul musalsal salasah al-musalsal wa dengan kondisi rawinya. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-musalsal bisifatir ruwat. Al-musalsal bisifati ar-ruwat. Kita akan ini pertemuan ke-7. Tolong mari kita lanjutkan pelajaran kita. Contohnya apa? Al-musalsal bi ahwalir ruwat bisifati ruwat. Al-musalsal bisifati ruwat al-qauliyah terbagi menjadi dua. Yang pembagian yang pertama, kalau al-musalsal bi ahwalir ruwat terbagi menjadi tiga ya. Al-aqwal wal af'al wal aqwal wal af'al ma'an. Adapun yang bisifati ruwat terbagi menjadi dua, yaitu al-musalsal bi sifati ruwat al-qauliyah mislu al-hadis al-musalsal bi qiraati surati as-saff. Faqad tasalsala bi faqara'aha fulanun hakaza. Jadi ini al-qauliyah, sifat rawinya ketika meriwayatkan faqara'aha fulanun hakaza. Atau yang kedua juga al-musalsal bi sifati ruwat al-fi'liyah katifaki asma'i ruwat. Atau contoh yang pembagian yang kedua adalah musalsal dengan samanya sifat rawi dalam perbuatan mereka. Fi'liyah, sifat fi'liyah mereka seperti ittifaqi asma'i ruwat. Nama mereka sama. Seperti kamusalsal bil Muhammadin. Nama-nama rawinya semuanya Muhammad. Au ittifaqi sifatihim, atau sifat mereka sama. Kal musalsal bil fuqaha. Ternyata mereka semuanya fuqaha yang meriwayatkan hadis tersebut fuqaha. Au al-huffaz, atau semuanya hafiz. Au ittifaqi nisbatihim, misalnya semuanya dari ada asal daerah mereka, misalnya al-madani misalnya fulan bin fulan al-madani, fulan al-madani, an fulan al-madani, semuanya berasal dari Madinah. Au kal musalsal, contohnya adalah kal musalsal bin maskiyin awil misriyin. Jadi semua rawinya semuanya berasal dari Damaskus, atau semua rawinya berasal dari Mesir. Kita lihat contohnya di sini. Al-musalsal bi sifati ruwat al-qauliyah mislu al-hadis al-musalsal bi qiraati surati as-saff. Jadi dengan bi sifati ruwah al-qauliyah. Faqad tasalsala bi kulli qawli rawin faqara'ah fulanun hakaza. Hadza wa qad qala al-Iraqi, ini al-Iraqi, pengarang Ibnu Al-Afiyah fil hadis. Beliau adalah seorang ulama besar dalam mustalah hadis, dalam ilmu hadis. Wa sifatur rawi al-qauliyah wa akhwalihim al-qauliyah mutaqaribah bal mutamasilah. Jadi terjadi kemiripan sebenarnya ini sama dengan pembahasan seperti yang sudah kita sebutkan dalam al-musalsal
Kalau yang di sini kita bahas bisifatir ruwat, kalau yang sebelumnya kita bahas bi ahwali ruwat, bi ahwali ar-ruwat. Ini pembahasan yang minggu lalu. Yang terbagi menjadi 3, yang kita sebutkan terbagi menjadi 3, maka yang al-musalsal bisifatir ruwat ini sebenarnya memiliki kemiripan, bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Iraqi mutamasilah. Mirip, sangat dekat sekali. Bisa kita katakan mungkin mereka satu jenis, tapi para ulama di sini membedakan, tetap membedakan. Wallahu alam, kita mengambil faedah dari apa yang mereka taksimat, pembagian-pembagian yang sudah mereka sebutkan. Contohnya apa? Contohnya adalah untuk contoh yang pertama adalah al-musalsal bisifati ruwat al-qauliyah, yaitu mereka mengatakan faqara'aha fulanun hakaza. Mereka mengatakan ucapan yang sama. Contohnya adalah biqirati al-musalsal biqiraati as-suratis shaf. Contohnya adalah akhbarana Abul Hasan Ibnu Muhammad Ad-Dawudi qala akhbarana Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Isa As-Sarakhsi qala akhbarana Abu Imran Isa bin Umar As-Samarqandi qala akhbarana Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala akhbarana Muhammad bin Katsir anil Auza'i an Yahya ibni Abi Katsir an Abi Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf an Abdullah ibn Salam qala fa indana nafaran min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatuzakirana faqulna alhamdulillah faqulna, lalu kami di antara kami ada yang mengatakan, ini hadisnya dari Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi yang kemudian masuk Islam, kemudian menjadi seorang sahabat yang sangat mulia. Jadi di antara orang Yahudi yang masuk Islam adalah Abdullah bin Salam, dan beliau begitu masuk Islam mempunyai banyak keutamaan. Faqulna law na'lamu ayyal a'mal aqrabu ila Allah. Ayyal a'mal aqrabu ila Allah. Jadi kata Rawi mengatakan, seandainya kita mengetahui amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, la'amilnahu, tentu kami akan mengamalkan amalan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hatta khatamaha. Dan sebenarnya kita tidak membahas matan hadisnya, karena yang kita pelajari pada pelajaran kali ini adalah keunikan matannya, keunikan sanad, bukan dari matannya. Kita tidak bahas tentang matan hadis ini, kita tidak bahas, tapi yang kita lihat ini adalah keunikan dari rantai sanadnya. Di sini hadis ini diriwayatkan oleh beberapa, yang ini kita berikan tanda kuning seperti ini, rawi-rawinya sampai Abdullah bin Salam. Kemudian dalam riwayat tersebut Allah SWT menurunkan surat sampai kemudian Allah turunkan surat tersebut sampai selesai surat As-Saff. Dan terjadi keunikan di sini yang kita katakan lataiful isnad, yaitu tasalsul sifatir rawi bi sifatir ruwati al-qauliyah. Di mana tasalsulnya? Qala Abdullah bin Salam faqara'aha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta khatamaha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tersebut sampai selesai kepada kami, sampai selesai hatta khatamaha. Semua sama. Mulai dari ketika Abdullah bin Salam mendengar hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang turun kepada beliau membacakan sampai selesai. Maka ketika Abdullah bin Salam meriwayatkan itu kepada Abu Salamah, maka beliau melakukan hal yang sama. Maka Abu Salamah mengatakan, qala Abu Salamah faqara'aha alaina Ibnu Salam hatta khatamaha. Abdullah bin Salam membacakan hadis tersebut kepada Abu Salamah sampai dia membacakan hadis tersebut, kemudian membaca surat sampai selesai. Kemudian Yahya bin Abi Katsir faqara'aha alaina Abu Salamah hatta khatamaha.
Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan hadis ini dari Abu Salamah juga dengan hal yang sama. Abu Salamah membaca ayat tersebut sampai selesai. Begitu juga Al-Auza'i, dia meriwayatkan hadis tersebut dari Yahya bin Ibnu Katsir, beliau membaca ayat tersebut sampai selesai. Begitu terus sampai Ibnu Katsir, sampai Ad-Dari, As-Samarqandi, As-Sarakhsi, Ad-Dawudi, wa hakaza qala kullu rawin hatta akhiris sanad. Jadi semua rawi membacakan hal yang sama. Mereka meriwayatkan hadisnya tentang bagaimana Abdullah bin Salam, dia mengatakan kalau seandainya turun sebuah amalan, kami mengetahui sebuah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, tentu kami akan mengamalkannya. Allah turunkan ayat tersebut, kemudian dibacakan oleh Rasulullah sampai selesai, diriwayatkan oleh rawi-rawinya, mereka meriwayatkan hadis tersebut dan membaca surat As-Saff sampai selesai. Qala Abul Hajjaj wa kaza qara'aha alayya jami'u syuyukhi hatta khatamuha walillahil hamd min qabl wa min ba'd. Wa min ba'du. Sini Abul Hajjaj yang mengatakan, dan demikian beliau meriwayatkan hadis tersebut dari semua sahihnya dan mereka membaca surat As-Saff tersebut sampai selesai. Terjadi keunikan hadis ini, riwayat Imam Ahmad fi Musnadihi, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi, Al-Hakim, kemudian hadis yang sahih musalsal wasahhahu ala syarti Syaikhani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman musalsalan. Baik. Qala As-Sakhawi fi Fathil Mughith wa as-sahhuha mutlaqan al-musalsal bi surati As-Saff. Jadi kata para ulama hadis, mereka di antaranya Imam As-Sakhawi, hadis musalsal yang paling sahih itu adalah periwayatan tentang surat Saff ini. Dan Imam Suyuti mengatakan fi tadrib rawi, ya, ini ilmu tentang mustalah hadis. Kalau antum nanti belajar ingin memperdalam masalah ilmu hadis, selain taisir mustalah hadis, antum bisa belajar nanti ke kitab Tadrib Rawi karya Imam Suyuti. Beliau mengatakan qala Syekhul Islam ai Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani min ashahi musalsal yurwa fid dunya al-musalsal bi qiraati surat As-Saff. Di antara sanad yang paling sahih dalam hadis musalsal adalah hadis yang diriwayatkan di dunia adalah al-musalsal bi qiraati surat As-Saff. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, periwayatan hadis bi surat As-Saff, bi qiraati surat As-Saff itu adalah termasuk hadis musalsal yang paling sahih. Baik, ini yang contoh yang pertama. Kita pindah ke contoh yang kedua. Ke pembagian yang kedua. Al-musalsal bisifati ruwat, masih tentang al-musalsal bisifati ruwat nomor 2-nya. Nomor 2 yaitu al-musalsal bisifati ruwat al-fi'liyah. Kalau yang pertama tadi al-qauliyah. Contohnya katifaki asma'i ruwat. Seperti di sini contohnya kesamaan nama-nama rawi. Seperti kal musalsal bil Muhammadin, nama-nama rawinya semuanya nama Muhammad, Muhammad bin Fulan, an Muhammad bin Fulan, an Muhammad bin Fulan, an Muhammad bin Fulan, terus sampai kepada Nabi SAW. Atau ada beberapa rantai rawi semuanya nama Muhammad. 3, 4, 5, 6. Au ittifaqi sifatihim, atau kesamaan sifat mereka. Mereka punya sifat, ternyata mereka semuanya fuqaha ahli fikih. Ada yang fuqaha Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah, semuanya memiliki, ternyata ini diriwayatkan dari ulama-ulama ahli fikihnya. Awil hufaz, atau para hafiz, au ittifaqi nisbatihim, tadi sudah kita sebutkan, kal musalsal bi Dimaskiyin awil Misriyin, ternyata rawi-rawinya semuanya berasal dari Damaskus, semua rawi-rawinya berasal dari Mesir, semua rawi-rawinya berasal dari Madinah, atau mungkin nanti ada rawi-rawi dan berasal istrinya rawi-rawi di negara daerah-daerah tertentu. Kita lihat contohnya di sini. Kal musalsal bil Muhammadin. Jadi semua namanya Muhammad. Hadisnya sahih, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 5739. Qala hadatsana Muhammad bin Khalid, lihat Muhammad. Qala hadatsana Muhammad bin Wahab Ibni Atiyah Ad-Dimaski, qala Muhammad bin Harb, qala hadatsana Muhammad bin Walid Az-Zubaidi. Qala akhbarana Zuhri. Zuhri juga ini Muhammad bin Salim, namanya Muhammad bin Salim. Baik. Di antara juga di sini perlu disebutkan, Ustaz sebutkan bahwasanya di antara cara
periwayatan membaca hadis ketika haddatsani maka dibaca qala haddatsani Muhammad bin Khalid qala tambahkan di sini qala walaupun tidak ditulis tapi itu cara membaca seperti itu seperti qala haddatsani Muhammad ibn Khalid qala haddatsana Muhammad ibn Wahab bin Atiyah al-Dimaski qala jadi ada tambahan qala ya. Baik. Kita lihat lataiful isnad keunikan dari sanad ini rantainya adalah wa fi hadzal sanad nuqtatun gharibah jiddan wa hiya annahu ijtama'a min nafsil Bukhari ila arwah sittatu anfus ismu kullu minhum Muhammad ismu kulli minhum Muhammadun fahuwa musalsal bil Muhammadin. Jadi dalam hadis ini terjadi apa namanya? Keunikan yaitu ijtama min nafsil Bukhari terkumpul dari Imam Bukhari jadi terjadi keunikan mulai dari Imam Bukhari sampai Urwah terjadi ada 6 orang yang nama mereka semuanya adalah menggunakan nama Muhammad. Yang pertama Imam Bukhari sendiri. Nama beliau Muhammad bin Ismail. Kemudian Muhammad bin Khalid. Kemudian Muhammad bin Wahab. Kemudian Muhammad bin Harb. Muhammad bin Walid. Kemudian Muhammad bin Muslim. Salah menyebutkan Muhammad bin Salim Az-Zuhri ternyata Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim. Jadi ada 6 orang rawi semuanya ini bernama Muhammad. Dan ada contoh yang lain, ada kal musalsal bi Ibrahim, al musalsal bi Ismail, dan ada kitab yang bagus bisa dilihat di situ dalam masalah ini. Misalnya ada Nuzhatul Huffaz, ada kitab Nuzhatul Huffaz yang juga bagus. Kemudian Al-Ajalah kemudian Al-Ajalah minal ahadis al-musalsalah. Al-musalsalah. Ini ada kitab-kitab Al-Ajalah minal ahadis ini salah ini. Minal Al-Ajalah minal ahadis yang pertama tadi Nuzhatul Huffaz atau Al-Ajalah minal ahadis al-musal salah. Baik. Jadi kalau ingin menambah lagi contoh-contohnya bisa dibaca di kitab-kitab ini, ada Nuzhatul Huffaz atau Al-Ajalah minal ahadis al-musalsalah. Ada contohnya misalnya musalsal bi Ibrahim, bil Husain, bi Ibrahim dan yang lain. Baik, kita pindah al-musalsal bil fuqaha, kal musalsal bil fuqaha. Ini contoh yang ittifaqi sifatihim ya bi annahum fuqaha, Contohnya di sini adalah apa yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Wa abisaluhu ma zakara As-Suyuti musalsalan yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab yang At-Tadrib yaitu Tadrib Rawi musalsalan bil fuqaha Syafi'iyyin. Jadi hadis yang berturut-turut yang berkesinambungan diriwayatkan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Contohnya qala akhbarana Syekhuna Qadil Qudah Syekhul Islam wal Muslimin Alamuddin Saleh Ibnu Syaikhul Islam Sirajuddin Al-Balqini. Ini ulama-ulama Syafi'iyah. Diriwayatkan dari Saleh bin Syekh Al-Islam Sirajuddin Al-Balqini. Kemudian Anba'ana Walidi Anba'ana Qadil Qudah Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki ini juga ulama Syafi'iyah, pembesarnya ulama Syafi'iyah. Anba'ana Al-Hafiz Syarfuddin Abdul Mu'min Ibn Khalaf Ad-Dimyati juga ini ulama Syafi'iyah. Anba'ana Al-Imam Zakiyuddin Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Al-Munziri Anba'ana Al-Ama Abu Hasan Ibn Al-Fadl Al-Maqdisi Anba'ana Al-Hafiz Abu Tahir As-Salafi
Anbana Abu Hasan Kayal Haras, walami cara membacanya. Anbana Imamul Haramain Abul Ama'ali Al-Juwaini, Imam Juwaini, Sahibul Waraqat, pengarang apa namanya? Pemilik pengarang kitab Al-Waraqat fi Ushul Fiqh. Anbana Walidi Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Anba'ana Al-Qadi Abu Bakar Ahmad bin Hasan Al-Jizi. Anba'ana Abul Abbas Al-Asam. Anba'ana Al-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' bin Sulaiman termasuk di antara muridnya Imam Syafi'i. Anba'ana Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdis Asy-Syafi'i. Jadi pembesar-pembesar ini ulama-ulama Syafi'i semua ini yang meriwayatkan hadis tersebut. An Malik dari Imam Malik, ini juga fuqaha. An Nafi' ini jelas tabi'in. An Abdullah bin Umar. Nafi' ini adalah muridnya Ibnu Umar. Ini adalah termasuk riwayat yang sahih nih. Dari Imam Malik, dari Nafi', kemudian dari Abdullah bin Umar, fuqahanya para sahabat radhiyallahu anhuma anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mutabayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bi'a al-khiyar. Jadi ini meriwayatkan sebuah hadis tentang hak khiyar di antara dua orang pembeli yang melaksanakan transaksi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Dan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk yang paling kuat memberikan faedah yang besar adalah hadis yang diriwayatkan oleh para fuqaha. Seperti ini. Ini contoh akal musalsal bil fuqaha. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang al-musalsal bisifati ar-riwayah. Sebelumnya bisifati ruwat, tentang rawi, sekarang riwayatnya yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.